Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi my friend. Dan hari ini gue ingin sapa-sapa dulu komunitas dari my friends kalian yang merupakan bapak rumah tangga yang sering antar anak dulu sembari juga melakukan hal-hal lain. Shout out buat kalian. Ada juga pedagang tempe yang juga tetap nonton setia Football Morning Show, tukang fotokopi, dan ada kurir galon. Itu dia buat my friend kita yang spesial untuk kurir galon nih. Sering ngangkat-ngangkat galon kan pasti ada aktivitas fisik. Ya, pastinya lo wajib pakai Rexona Men Ice Cool untuk menghindari kalian dari bau badan my friend. Kenapa? Karena memang Rexona Men Ice Cool yang baru ini memiliki teknologi perdana yang ada di semua deodoran. Itu adalah teknologi amino aktif yang memberikan 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat, bau badan, dan juga noda. Tentunya di baju kalian. Nggak mau dong kalau nanti misalnya ini secara bajunya itu ada kuning-kuningnya di bagian ketiak, nggak keren my friend ya. Dan ini dia gue juga ingin mengingatkan buat kalian semua agar tidak lupa kalau sekarang di periode Subathon ini yang akan mulai berjalan dari hari kemarin ya tanggal 9 Desember hingga nanti di bulan Januari itu nonstop ya, dan kita akan tetap menggelar kompetisi Clipper bagi teman-teman yang memang ingin mencari rezeki lewat ngeklip video kita dan tentunya menyantumkan kredit ya. Caranya gampang sekali. Untuk kalian yang ingin berpartisipasi ada jalur FYP yang pertama ya, dengan mengklip video Football Morning Show dan juga Subathon gua. Untuk setiap 1 juta video yang di post di TikTok kalian akan mendapatkan remunerasi 500.000 ya. Ini cepat-cepat dia dapat ya. Itu bisa buat 15 pemenang ya. Dan kemudian jalur rajin. Ini penting juga nih, jalur si paling rajin ya. Syaratnya gampang. Untuk yang si paling rajin ada 10 video kalian yang ditonton sebanyak 300.000. Syaratnya gampang, harus 5 video tentang Football Morning Show dan juga 5 tentang Subathon ya, minimal 300.000 views. Itu juga kalian akan mendapatkan Rp500.000. Jadi 10 video. Ada yang rajin, ada yang emang ngejar FYP aja untuk 1 juta. Oke, 1 juta dapat 500.000. Untuk yang rajin 300.000, ada 10 video juga dapat 500.000 ya. Jadi klik aja sebanyak mungkin. Jangan lupa kreditnya YouTube Hanif Tamrin. Dan kita akan pagi ini membahas tentang ya hasil terkini dari Liga Champions yang semalam sudah bergulir, dan tentunya siapa lagi kalau bukan tajuk utamanya adalah tentunya kemenangan Liverpool atas Inter Milan yang terjadi di San Siro. Ya, yang pertama itu adalah mengganti formasi kawan kita Arne Slot ya, dengan tentunya konflik yang semua kita sudah tahu bersama Mo Salah. Akhirnya Salah tidak dibawa ya ke Italia dalam skuad yang akan menghadapi Inter Milan semalam, dan banyak yang memberikan extra pressure untuk Arne Slot karena memang ada narasi-narasi dia kehilangan ruang ganti, kontrol di ruang ganti, dan semua dijawab dengan unity oleh para pemain Liverpool. Tampil cukup militan semalam dan akhirnya mampu mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0 lewat gol penalti dari Dominik Szoboszlai. Dan beberapa hal yang ingin kita petik dari pertandingan ini tentu adalah satu, perubahan taktik yang dideploy oleh Arne Slot, di mana akhirnya kita melihat Ugo Ekitike dan Alexander Isak itu bermain bersama ya. Middle ground yang ditempuh oleh Slot itu adalah bermain 4-4-2 diamond ya. Perubahan yang dilakukan itu antara lain Ekitike drifting sedikit ke sisi kiri, kemudian Alexis McAllister yang memainkan posisi nomor 10 ya. Kita lihat pergerakan dari konektivitas dari pemain Liverpool dari sisi formasi lebih morphing ke 4-4-2 diamond ya. Kita lihat di sini Ugo Ekitike lebih banyak mengoccupy sisi kiri, Isak yang memainkan peran nomor 9, untuk Alexis McAllister lebih banyak sebagai attacking midfield berdampingan dengan Szoboszlai ya. Itu yang tweak yang dilakukan dan akhirnya berujung kepada stabilitas lah dari sisi performa Liverpool yang memang beberapa pertandingan terakhir kehilangan keseimbangan ya. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan antara Inter kontra Liverpool, di mana
Ini sebenarnya laga yang berjalan cukup imbang, ball position 50-50 dengan total shots juga tidak terlalu besar gapnya, 9 untuk tuan rumah Inter Milan dan 12 untuk Liverpool. Ada 2 yang on target untuk Inter Milan, salah satunya sundulan dari Lautaro Martinez ya, menyambut umpan silang dari Bastoni, dan ada 5 yang shot on target untuk Liverpool ya, kurang lebih seperti itu. Akurasi umpan ya mirip-mirip juga, 86% bagi Inter dan juga 89% bagi Liverpool ya. Tetapi highlight dari statistik ini yang pertama tentunya ada gol dari Ibu Konate yang dianulir ya setelah diintervensi oleh VAR, dan ketika dilihat ternyata memang dari replay sebelum mencetak gol itu umpannya datang dari Van Dijk dan ternyata handsball ya. Dan kemenangan ini tentunya mengurangi tekanan slot ya yang memang sedang tinggi-tingginya karena statement yang dikeluarkan oleh Mo Salah. Jadi ada beberapa extra pressure yang terjadi menjelang laga Inter Milan ini. Yang pertama tentunya adalah manajemen Liverpool harus memutuskan, harus membackup siapa. Apakah sang pemain Mo Salah atau sang manajer. Dalam hal ini statement sudah diperlihatkan dengan membackup full Arne Slot sang manajer, dan itu membuat ada beberapa upaya mungkin ya dari beberapa media untuk menekankan jika Slot ini sebenarnya sudah kehilangan ruang ganti. Salah satu antara lain dengan mewawancara Jorel Quansah yang sekarang ada di Bayer Leverkusen gitu ya. Dan jawaban dari Quansah itu meng-highlight dan meng-appreciate seorang Mo Salah gitu. Ketika ditanya gimana tanggapan lo tentang Mo Salah gitu, dan Quansah menjawab dia adalah role model yang baik gitu. Dan dia sangat membantu pemain muda, dan ketika ditanya tanggapannya tentang Arne Slot, dia tidak se-exciting ketika menjawab Mo Salah. Jadi dia cuma jawab ya dia menghormati manajernya saat ini, dia tidak ingin membuat statement apapun soal Mo Salah. Nah itu dikutip seolah-olah membuat ya emang Slot ini tidak dibela oleh mayoritas ruang ganti Liverpool. Adapun memang juga narasi beberapa pemain senior lebih memihak Mo Salah ketimbang seorang Arne Slot. Salah satunya itu yang di spread di media adalah Virgil van Dijk juga sebenarnya memihak sisi Mo Salah, dan itu memberikan extra pressure kepada Slot untuk apabila tadi sebenarnya kalah antara Inter Milan, ya ini bisa jadi posisi dia dalam bahaya, dan itu sebenarnya membuat sekarang akhirnya extra breathing space bisa didapatkan oleh Arne Slot dengan memperlihatkan unity dalam skuad asuhannya dengan mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0. Ya kita lihat nanti seperti apa perkembangannya, apakah memang Slot itu bisa menenangkan dan memberikan assurance untuk ruang ganti, terutama memenangkan dukungan dari para pemain senior seperti Alisson, kemudian Van Dijk. Kemarin juga Alisson sudah memberikan statement di press conference, dia kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Mo Salah, tetapi mereka sudah bermain hampir 1 dekade bersama yang disampaikan, dan dia juga paham kenapa rasa kecewa itu bisa timbul, dan mungkin itu datang dari kontribusi yang sudah dia berikan untuk Liverpool selama hampir 8 tahun. Itu yang disampaikan oleh Alisson. Nah, kita lihat nanti apakah Mo Salah akan dibawa ya dalam skuad Liverpool menjamu Brighton, karena ini kan menjadi kunci gitu kan. Karena di situ juga dia udah mereveal jika dia ingin mengundang keluarganya untuk kurang lebih akan memainkan laga terakhirnya bersama Liverpool saat laga kontra Brighton, untuk memberikan perpisahan yang layak kepada publik Anfield sebelum akhirnya dia pindah mungkin ya, karena memang di pertanggal 15 Desember juga seluruh skuad dari negara-negara yang berpartisipasi di AFCON itu sudah harus dipanggil. Oke, kita tinggalkan Liverpool, kita sekarang masuk ke hasil yang mengecewakan lagi-lagi dipetik oleh Chelsea. Kali ini di ajang Liga Champions dengan dramatis 5 menit sebelum peluit akhir dibunyikan, Atalanta mampu comeback dengan skor 2-1 dan mengalahkan Chelsea ya. Dan ini menjadi catatan yang kurang baik bagi Enzo Maresca, karena setelah kemenangan gemilang atas Barcelona ya, itu sekarang Chelsea sudah 4 laga
tanpa kemenangan ya. Ini menjadi tren yang kurang baik, itu yang harus segera diselesaikan oleh Enzo Maresca. Karena dari 4 laga terakhir setelah menumbangkan Barcelona ini hanya memetik 2 kali hasil imbang dan 2 kali hasil kalah ya. Kita lihat dulu statistiknya. Melawan Atalanta di pertandingan ini sebenarnya Chelsea lebih menang ball possession 51% berbanding 49%. Total shots-nya juga nggak jelek, ada 10 ya, 5 on target. Jadi sebenarnya conversion dari total shots ke on targetnya ini cukup oke lah gitu ya. Ada sama-sama mendapatkan 2 peluang besar. Sebenarnya Chelsea unggul cepat ya di babak pertama lewat umpan dari Reece James dan akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Joao Pedro yang sangat membutuhkan gol ini karena memang setelah penampilan impresif yang dia tunjukkan dan produktivitas yang cukup oke di awal-awal musim, ada sedikit grafis menurun dari conversion atau juga produktivitas seorang Joao Pedro ya. Dan sayangnya ini satu poin aja tuh sebenarnya dari kacamata hasil itu buruk untuk Chelsea. Ini sekarang kalah ya. Karena kekalahannya itu pun didapatkan 5 menit sebelum peluit akhir dibunyikan ya. Ini kan berarti permasalahannya adalah permasalahan konsentrasi yang hilang ya, lack of structure di dalam tim untuk take ownership dan fokus hingga akhir pertandingan. Dan ini juga salah satu yang di-highlight adalah kesalahan lagi-lagi keputusan dari Enzo Maresca dalam membuat pergantian pemain. Dia sering sekali membuat pergantian pemain di halftime. Dan kali ini he got it wrong. Kenapa? Karena yang ditarik itu adalah Trevoh Chalobah ya, salah satu central defender yang paling konsisten ya penampilannya pada musim ini. Namun ya, alasan dia ditarik itu bukan karena cedera. Jadi karena memang sudah mendapatkan kartu kuning. Mungkin ada concern bisa jadi dia kena kartu merah. Namun begitu setelah dia ditarik langsung, Scamacca langsung bikin gol karena dari sisi kemampuan untuk bisa memarking dan mengkomen dari sisi pertahanan Chalobah memang outstanding gitu. Dan lebih anehnya lagi keputusan ini itu dapat terlihat terekspos ketika Fofana lagi-lagi cedera dengan cedera yang cukup aneh gitu ya, dan itu membuat pergantian lagi di sisi pertahanan. Kalau sebenarnya Chalobah nggak ditarik ya kan nggak banyak yang harus ditweak, dan itu membuat ya itu dia konsentrasinya menurun dan akhirnya kebobolan di menit-menit akhir lewat penampilan sangat gemilang dari Charles de Ketelaere ya. Dia membuat 1 gol dan 1 assist dan ini sangat-sangat sulit bagi Chelsea sekarang karena 2 laga berikutnya itu adalah laga tricky. Pertama home game melawan Pafos ya, harusnya ini bisa mendapatkan 3 poin. Dan yang sulit itu sebenarnya adalah laga terakhir ya, itu away ke Napoli, di mana memang Chelsea punya track record yang tidak terlalu baik saat bertemu Napoli. Dan jika Chelsea ini tidak berada di 8 besar ya, setelah pertandingan terakhir mereka harus terancam untuk tidak lolos langsung ke 16 besar dan harus melewati fase knockout ya. Setelah pertandingan Enzo Maresca menjelaskan, ketika kami kebobolan gol pertama kami sedikit kehilangan kontrol permainan ya. Saya rasa di babak kedua kami bermain setiap 2 hari dan untuk saat ini kami sedikit kesulitan. Sekarang yang terpenting adalah kami mencoba memenangkan pertandingan berikutnya. Itu yang disampaikan oleh Enzo Maresca lewat Sky Sports ya setelah pertandingan. Dan sekarang kita masuk ke Real Madrid, di mana Xabi Alonso setelah kekalahan dari Celta Vigo juga sedang seriously under pressure ya. Dalam press conference menjelang laga Liga Champions, Xabi Alonso mendapatkan banyak pertanyaan terkait kemungkinan dia menggantikan Arne Slot sebagai pelatih kepala dari Liverpool. Karena ini kan bisa berujung kepada efek domino apabila Slot ternyata dipecat karena hasil-hasil buruk dan konfliknya bersama Mo Salah, dan juga Xabi Alonso ini dipecat karena memang hasil-hasil buruk dan konfliknya juga dengan beberapa pemain bintang Real Madrid. Ini sebenarnya bisa terjadi efek domino di mana Xabi Alonso kemungkinan besar menjadi salah satu kandidat kuat yang ditunjuk oleh Liverpool untuk menggantikan Arne Slot di samping opsi caretaker
sang legenda Steven Gerrard gitu ya untuk nanti mendapatkan manajer permanen di musim panas. Dan Xabi Alonso ini memberikan jawaban yang mengambang ya, seolah-olah menutup pintu tapi tetap membuka sedikit gitu ya harapan bagi para fans Liverpool. Ya dijawab oleh Alonso di press conference ketika ditanya apakah ada kemungkinan untuk dia melatih Liverpool dalam waktu dekat. Dijawab oleh Xabi Alonso, pastinya selalu ada ikatan ya dengan mantan klub saya, dalam hal ini adalah Liverpool. Tetapi untuk saat ini Real Madrid adalah tempat saya. Namun di masa depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu dia. Ya. Dia mengkonfirmasi tapi tetap dibuka peluang-peluang itu my friend ya. Kurang lebih seperti itu. Dan dari kekalahan atas Celta Vigo kemarin ada beberapa permasalahan yang menguak ke permukaan untuk diselesaikan oleh seorang Xabi Alonso. Yang paling obvious tentunya juga kembali cederanya Eder Militao dan membuat Real Madrid berada dalam krisis pertahanan ya. Karena ada 5 pemain belakang yang total kini tengah cedera, antara lain adalah tentunya David Alaba yang terus-menerus ada di meja perawatan. Kemudian juga ada Dean Huijsen yang juga harus masih absen. Ferland Mendy di bek kiri, kemudian juga Trent Alexander-Arnold yang harus absen selama 2 bulan, dan terakhir ini Eder Militao yang sepertinya juga harus menepi cukup lama ya. Sebenarnya masih ada Rudiger, tapi kemarin Rudiger udah mulai comeback dari cederanya walaupun match fitness wise belum terlalu oke, dan harus segera dimainkan sebelum mungkin waktunya ideal gitu ya. Itu yang pertama, ini harus segera di solve oleh seorang Xabi Alonso. Terakhir bahkan dia memainkan Carrera sebagai bek tengah ya, kita lihat nanti solusinya seperti apa yang bisa dipikirkan oleh seorang Xabi Alonso. Beberapa kali juga kan memang Tchouaméni sempat dikonversi sebagai center back, apakah itu bisa menjadi opsi, kita lihat nanti. Dan problem yang kedua ini tentunya adalah lack of discipline dan juga ego besar para pemain bintang yang harus segera di solve oleh Xabi Alonso untuk bisa get along sama tim kepelatihan dari Xabi Alonso ya. Dan dari gol pertama Celta Vigo ke gawang Madrid pada akhir pekan kemarin terlihat betapa mudahnya Celta mengumpan bola melewati lini tengah Madrid, di mana Arda Güler, Valverde, Bellingham dan juga Tchouaméni hanya jogging-jogging kecil aja nih. Itu ya untuk bisa memarking para pemain lawan. Begitu sudah bermain dengan 9 pemain, ada 2 kartu merah yang diberikan kepada Madrid, baru nih kelihatan nih pada lari, pada pressing gitu ya. Jadi ini serius problem yang mesti segera diadres oleh seorang Xabi Alonso jika dia ingin mempertahankan posisinya sebagai pelatih kepala Real Madrid ya. Kita lihat bagaimana dia memanage mini krisis yang dia alami saat ini ya. Sekarang kita masuk ke Manchester United, di mana sang wonderkid Eden Hazard bilang jika dia United tetap konsisten tampil seperti apa yang mereka perlihatkan melawan Spurs, tidak akan ada lawan yang bisa menghentikan mereka. Itu dia, gue suka nih ya. Gue suka rasa percaya diri Eden Hazard yang seperti ini dan sangat merepresentasikan King MU tentunya. Kita lihat dulu kutipan dari Eden Hazard setelah kemenangan atas Wolves kemarin. Kami hanya harus melakukan apa yang kami lakukan setiap hari di pertandingan ya. Saya tidak pikir ada yang bisa menghentikan kami ketika kami bermain seperti ini. Kami ingin memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Semoga kami bisa tampil di kompetisi Eropa musim depan, yang saya rasa ini adalah sebuah objektif yang bukan mustahil ya. Ini adalah objektif yang bisa diraih. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh Eden Hazard yang beberapa 2 pertandingan terakhir dipilih oleh Ruben Amorim sebagai starting 11 karena memang merasa penampilan dari Leny Yoro ini sangat-sangat dodgy ya, kurang lebih seperti itu. Dan beberapa takeaways juga yang bisa kita lihat saat kemenangan atas Wolves kemarin itu tentunya adalah kembali konsistennya penampilan seorang Mason Mount ya, saat diperkenalkan sebagai pemain pengganti maupun ketika kemarin ya bermain sebagai false nine. Gradually kepercayaan diri, decision making dan impact ya yang diperlihatkan oleh seorang Mason Mount itu dalam grafis naik ya. Apakah Mason Mount akhirnya bisa membuktikan value-nya ya dalam proses akuisisi sang pemain ke Manchester United? Karena kan memang ini diakuisisi sebagai poster boy dengan mahar yang mahal, kemudian 1 musim setelah itu tidak berkontribusi. Nah sekarang pelan-pelan kontribusi itu
mulai terlihat ya. Apakah sekarang dia membuktikan value-nya dan apakah dia akan cement ya one of the starting place ya di tubuh Manchester United. Tentu karena sekarang Benjamin Sesko cedera, pesaingnya hanya Zikri ya. Mungkin Amorim berpikir daripada Zikri mendingan gua pasang Mason Mount aja terus sebagai false nine. Kita lihat seperti apa nanti. Dan Mount menyampaikan kepada Mail Online setelah kemenangan besar atas Wolves, dia bilang kapanpun saya bermain saya jelas ingin tampil sebaik mungkin. Saya pernah melewati masa-masa kemunduran, saya pernah melewati masa-masa sulit, dan sekarang saya merasa siap untuk terus maju dan membangun dari performa ini. Mencetak gol itu hal yang terpenting bagi seorang striker. Ya, itu dia. Itu yang disampaikan oleh Mason Mount, dan kita lihat nanti seperti apa, apakah ini akan menjadi konsisten atau ini hanya patchy things aja yang memang dalam momen aja Mount lagi oke, tapi nanti tetap ada naik turunnya ya. Kita lihat nanti apakah dia bisa membawa MU kembali ke 4 besar. Dan ada sebuah sentilan yang cukup panas kemarin ya terkait Manchester United yang datang dari mantan jebolan akademinya, itulah Alejandro Garnacho ya. Ketika sesi press conference ya menghadapi Atalanta di Liga Champions menjelang laga, itu dia memang harus tugas media bersama Maresca, Garnacho ini. Dan salah satu pertanyaan menarik disampaikan oleh wartawan ini terkait bagaimana manners atau perpisahan yang terjadi antara Garnacho dan Manchester United. Spesifik ditanya apakah Garnacho menyesali ya kepergian manners atau cara dia pergi dari Manchester United. Dijawab dengan tegas oleh Garnacho, tidak, saya tidak menyesal. Dan apakah ada rasa sedih ya dengan cara ini berakhir itu kan petualangan dia di Manchester United? Dijawab juga dengan singkat, padat, dan jelas oleh Garnacho, tidak. Anjay, gimana fans MU? Ini kan salah satu jebolan akademi kalian, dan gue paham alasan dan motivasi dia merasa kayak gue nggak ini. Karena ketika gue nonton langsung di Old Trafford United lawan Chelsea pada saat itu, Garnacho itu pada saat pemanasan aja itu udah disiulin, dibu, sampai ada yang nyanyiin iniin maknya, ngeharas maknya, mendiskreditkan keluarganya. Itu luar biasa banget, dan gue cukup kaget gitu ya, karena kan dia jebolan akademi. Harusnya kalaupun segitunya dijahatin atau mereka kecewa lah ya gitu, yang nggak sampai keluarganya dihina-hina gitu. Itu yang gue alami sendiri ketika nonton langsung di Old Trafford ya. Nah itu mungkin paham gue kenapa jawabannya ya. Dan dari sisi PR wise gue juga ngelihatnya nggak bijak nih karena ngeluarin statement kayak harusnya lebih ya siapa tahu lu jangan burn the bridges, siapa tahu nanti di masa depan lu bisa balik lagi ke MU gitu. Harusnya ya hubungan itu tetap dijalin dengan awet lah, kurang lebih gitu. Dan ada salah satu juga hal yang menarik yang terjadi di Premier League ya for the past 3 weeks, itu adalah kemunculan dari Aston Villa atau kebangkitan dari Aston Villa, dan sekarang mereka berada di papan atas ya, berada di posisi 3 ya, dan sempat sebenarnya berada di posisi 2 itu. Dan ini sebuah emergence yang sangat menyegarkan, karena memang kan sebenarnya musim lalu paruh kedua mereka tampil sangat baik dan nyaris juga fighting untuk berada di zona Liga Champions. Namun akhirnya ya memasuki pekan-pekan terakhir penampilan sedikit menurun dan gagal masuk ke Liga Champions. Dan memasuki musim yang baru, sebenarnya di start musim ini mereka sangat-sangat jelek ya bahkan gitu. Namun gradually ini akhirnya Aston Villa berhasil pick up the performance dan sekarang bersaing di papan atas ya. Dan ada beberapa hal yang kita lihat secara statistik dan juga in depth itu cukup luar biasa, bisa di turn around oleh seorang good evening Unai Emery, yang sebenarnya ini adalah pelatih yang sangat bagus gitu ya. Dan kita coba highlight apa saja yang dia rubah di Aston Villa sehingga membuat ini menjadi perubahan performa yang cukup signifikan. Yang pertama itu adalah bagaimana Aston Villa itu mampu mengkonversi peluang-peluang dan juga strategi secara khusus memanfaatkan shooting dari luar kotak penalti. Ini
mereka adalah rajanya blockbuster goal. Kita lihat dulu statistik dari jumlah gol yang dicetak oleh tim-tim Premier League dari luar kotak penalti, dan Aston Villa memimpin ya. Kalau kita lihat ada 9 ya gol yang diciptakan dari luar kotak penalti oleh Aston Villa, dan conversion rate yang mereka punya untuk peluang yang hadir dari luar kotak penalti itu pun yang tertinggi di antara klub-klub Premier League lainnya dengan 15% ya. Jadi ini luar biasa sekali dari sisi presisi dan juga kemampuan pemain-pemainnya untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Ini sangat-sangat oke ya. 9 gol dicetak dari luar kotak penalti, dan ini adalah yang terbanyak di antara tim-tim Premier League. Dan yang kedua adalah tentunya kembalinya chemistry ya yang dibangun oleh Morgan Rogers dan juga Ollie Watkins ya. Ollie Watkins ini sempat mengalami penurunan performa ya dari sisi off the ball, kemudian juga produktivitas. Ini sempat mengalami kemunduran yang cukup signifikan di awal musim, dan sekarang pergerakan dan juga kerjasama yang dia bangun bersama pemain-pemain Aston Villa yang lain, Buendia, Morgan Rogers, itu sudah kembali gelling. Kalau kita lihat beberapa skenario di mana Morgan Rogers itu bisa menyerang space karena memanfaatkan atribut yang dimiliki oleh seorang Ollie Watkins yang mampu memanfaatkan ruang ya. Ini adalah beberapa pergerakan dan umpan dan true pass yang diberikan oleh Rogers kepada Ollie Watkins yang mampu mengkomplement ya dari sisi serangan-serangan menyerang space yang bisa dimanfaatkan oleh Aston Villa ya. Melawan Arsenal ya di hari Minggu kemarin, Rogers membuat true pass yang cukup oke, dan pergerakan dari para pemain Aston Villa tuh mampu mengkomplement itu semua ya. Beberapa kali kita lihat, dan ini yang membuat akhirnya secara performa Aston Villa bisa kembali comeback ya. Kita lihat nanti apakah ini akan menjadi suatu hal yang konsisten atau ini hanya fluktuatif beberapa periode di bulan-bulan tertentu saja. Dan gua sangat menyayangkan sebenarnya Emery ini harusnya bisa mendapatkan waktu lebih panjang ya di Arsenal ya, karena dia pelatih pintar dengan pengalaman luar biasa, dan dia tidak di backup oleh Arsenal seperti Arsenal membackup Arteta dengan pemain yang dia inginkan waktu yang lebih banyak ya. Dan ya akhirnya dia mencoba membuktikan diri di Aston Villa ya. Kita lihat nanti seperti apa progres dari Good Evening, apakah akan konsisten atau nanti akan kembali berada dalam periode menurun. Nah itu dia hari ini materi yang ingin kita sampaikan, dan gue ingin mengingatkan kalian juga untuk jangan lupa nonton Subaton, karena hari ini itu bintang tamunya adalah Kemal Palevi. Untuk besok kita akan ngerosting Bung Towel, karena di squad kita juga ada bintang BT ya. Di tanggal 12 ada Giselma, di tanggal 13 itu belum ada karena kemarin harusnya Dokter Tirta, tapi dia lagi ngambil raport anaknya ke Jogja. Dan 14 kita akan main bersama kalian para viewer yang mensupport kita dengan milestones untuk main bola bareng tim Subaton FC melawan tim Coach Justin. Ya itu dulu ya untuk agenda kita di minggu ini Subaton dan Football Morning Show. Thank you so much for watching, and as always my friends, have a lovely day.